Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Iip Wijayanto di dalam program Solusi Asik dari Pak Iip. Selama beberapa waktu ke depan, seperti biasa, kita akan membincang tentang berbagai persoalan kehidupan ditinjau dari sudut pandang Islam, ya. Dan seperti biasanya, jika ada sesuatu yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, silahkan kirimkan pertanyaannya ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini, ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan untuk kesempatan hari ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, saya seorang mu'alaf, ya. Bulan depan akan menikah dengan calon suami, seorang muslim. Pertanyaannya, jika pada laki-laki ketika menjadi mu'alaf atau masuk ke agama Islam, mereka melakukan khitan atau disunat, maka apakah ketika seorang wanita menjadi mu'alaf, dia juga perlu disunat? Apakah kalau dia tidak disunat atau tidak dikhitan, keislamannya menjadi sah? Mohon dijelaskan, ya. Ya, baik. Alhamdulillah, ya, kalau sudah hijrah masuk Islam, ya, dan semoga istiqomah. Nah, jadi pertanyaan ini menarik, ya, karena memang masalah khitan ini adalah hal yang memang selalu menjadi kontroversi bagi para wanita, ya. Apalagi di negara kita, karena khitan bagi wanita ini betul-betul tidak populer, ya. Sehingga di beberapa tempat kegiatan khitan wanita ini kemudian hanya dijadikan sebagai kegiatan budaya saja. Jadi kalau ada anak perempuan lahir, setelah itu nanti di atas kemaluannya itu pakai jahe atau pakai kunir begitu, ya, dipatahkan. Nah, itu sebagai representasi yang bersangkutan sudah dikhitan, ya. Jadi pertanyaannya, apakah wanita itu perlu dikhitan, ya? Ya, jika memang memungkinkan untuk dilakukan, kenapa tidak? Karena khitan bagi seorang wanita itu adalah proses penyempurnaan dirinya, ya. Yang banyak ditanyakan ke saya juga, Ustadz, mana dalilnya bahwa wanita itu perlu dikhitan atau dalil yang mengatur khitan bagi wanita? Saya jawab, banyak, ya, jika kita mau belajar, ya. Jadi misal di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu," dan bila telah bertemu dua khitan, khitan laki-laki dan wanita dalam jima, maka sungguh telah wajib mandi junub, ya. Nah, jadi pada hadis ini dijelaskan khitanani, jadi telah bertemu dua khitan. Dua khitan itu apa? Ya, alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang sudah dikhitan. Jadi itu, ya. Kemudian di dalam hadis yang lebih jelas lagi, ya, bahkan di zaman Rasulullah SAW itu ada juru khitan khusus wanita yang bernama Ummu Atiyah, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda kepada Ummu Atiyah, "Ukhufudi wala tunhiki fa innahu andaru lil wajhi akhdalil zauji." Jadi kata Nabi kepada Ummu Atiyah, khitanlah dan jangan dihabiskan. Jadi jangan berlebih-lebihan dalam memotong bagian yang dikhitan, karena yang demikian
lebih cemerlang bagi wajah si wanita, kemudian lebih menyenangkan bagi suaminya, ya. Nah, ini adalah beberapa dalil yang saya sampaikan tentang betapa memang khitan itu adalah sesuatu yang disyariatkan juga sebenarnya bagi seorang wanita, ya. Nah, jadi apa tuh yang dihitan dari seorang wanita? Jadi kalau kita baca di dalam Fathul Bari, ya, Imam Nawawi berkata, khitan itu bagi laki-laki adalah memotong kulit pada bagian kepala dzakar, ya, dipotong sehingga kepalanya itu menjadi terbuka. Dan ini lazim, ya, kita semua sudah tahu lah khitan bagi laki-laki. Bahkan yang melakukan khitan ini juga tidak hanya laki-laki muslim, ya, zaman sekarang. Orang-orang bule itu juga banyak sekarang yang berkhitan karena ternyata memang khitan itu sehat, ya, dan bisa menghindarkan laki-laki dari banyak penyakit-penyakit pada wilayah itu. Sehingga juga di dunia barat sekarang khitan itu adalah sangat populer bagi laki-laki, ya. Nah, adapun kata Imam Nawawi, khitan bagi wanita itu adalah memotong sedikit, ya, daging pada bagian ujung farjinya. Jadi farji di situ adalah klitoris, ya. Dipotong sedikit pada bagian ujungnya, dan itu adalah khitan pada wanita, ya. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau masuk Islam di misal usia 25 tahun, ya, apakah kemudian tidak terlalu tua untuk berkhitan? Ya, tidak ada masalah, ya. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam sendiri itu berkhitan di usia 80 tahun, ya. Itu bisa kita lihat penjelasannya di dalam sebuah hadis, ya. Ilkhatatana Ibrahim Khalilur Rahman ba'da ma'atas alaihi thamanuna sanatan. Nabi Ibrahim berkhitan setelah beliau berusia 80 tahun, ya. Nah, jadi jawabannya untuk mereka yang mau menyempurnakan diri dan mau berkhitan, silahkan, ya, bagi wanita yang menjadi mu'allaf, ya. Karena apa? Karena memang khitan itu adalah bagian dari syariat Islam walaupun tidak populer di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan banyak yang tidak tahu bahwa khitan itu adalah bagian syariat juga bagi para muslimah, ya. Mungkin banyak muslimah kita yang tidak dikhitankan, ya. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau memang mau khitan, khitannya kemana wanita? Karena di kita mungkin tidak ada, ya, ahli khitan wanita, ya. Seperti di zaman Nabi dulu ada Ummu Atiyah. Kalau di kita jasa khitan ya untuk laki-laki. Mungkin kalau ada wanita datang minta dihitan, tukang hitannya kaget nanti dan bingung juga bagian mana yang mau dibuang. Jadi kalau memang mau berkhitan, yang terbaik ke bidan, ya. Dan saya yakin bidan-bidan tahu caranya dan tahu bagian mana yang memang akan dibuang. Atau ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi, ya, dokter obskin. Itu juga saya yakin mereka sangat paham bagaimana cara melakukan khitan terhadap wanita jika memang menginginkannya. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi, apakah keislamannya menjadi sah ketika yang bersangkutan menjadi mu'alaf, ya, dalam status tidak atau belum dihitan, sah, ya. Jadi syarat masuk Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka keislamannya sudah sah, ya.
Nah, masalah hitam bagi wanita tadi, kalau memang mau menyempurnakan diri, dipersilahkan. Ya, begitu mungkin yang bisa saya jawab. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita semua ya. Karena mungkin ini sesuatu yang sebenarnya sudah lama tapi jarang sekali didiskusikan ya, tentang bab khitan wanita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.